Hai, halo Business Partners, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Niken, tentunya di acara Audit and Assurance Corner. Iya, sebuah program di mana kita bisa berdiskusi langsung dengan para auditor BDU di Indonesia, baik itu seputar audit, karirnya seperti apa, ataukah ada peraturan yang berlaku seperti apa, ataupun bahkan hal-hal menarik yang lainnya. Nah, di sini kita juga akan kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dengan sesi kita yang pertama. Waktu itu kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Adit, ya kita berbincang tentang bagaimana dia sudah berkarir di BDU di Indonesia seperti apa. Nah, untuk kali ini, kalau Business Partners yang belum sempat nonton videonya, jangan lupa Business Partners bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Ya, oke, Business Partners, kali ini saya sudah kedatangan narasumber kita di sesi kali ini dengan Mas Rusdiana, atau kita akrab biasanya panggil dia dengan sebutan Mas Rusdi. Nah, halo, apa kabar Mas Rusdi? Halo Mbak Nike. Ya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah siap. Makasih loh, ini aku udah ditemenin dan para business partners di luar sana ya gitu, untuk berbincang-bincang singkat gitu tentang bagaimana kehidupan, tentang jadi auditor seperti apa, bagaimana kita berkarir di sini. Waktu itu sudah berbincang juga dengan Mas Adit ya. Sekarang kita dengan Mas Lusti nih. Nah, Mas Lusti, kan sepertinya masa-masa sibuk sudah terlewati ya gitu. Nah, kira-kira ini kalian sudah pada rilis semua atau masih ada yang belum atau gimana nih kalau sekarang? Sebagian besar sudah rilis. Sudah rilis. Ya, bertahap ada yang Enggak ya? belum. Ya, masih proses sih. Masih proses ya, beberapa. Nanti akan ada periode berikutnya lagi. Ya, kita juga prepare untuk periode-periode yang lain juga. Ya, juga. Ini ya, Jadi masih lanjut. masih lanjut. Ya gitu, karena emang kliennya video kebetulan juga cukup banyak juga Ya. gitu ya. Termasuk kliennya Mas Lusdi ya gitu. Nah, tadi kan sudah terlewati ya season, masih ada periode-periode berikutnya nih gitu. Pasti juga menyita waktu yang mungkin agak terbilang cukup banyak ya. Nah, kalau untuk Mas Lusdi sendiri nih gitu, kalau boleh saya tahu, dan mungkin business partners di luar sana juga pengen tahu, kira-kira keluarga pada protes gak sih kalau Mas Lusdi sedang ada klien gitu ya, harus ketemu klien, harus field work seperti itu, kira-kira protes gak nih? Untuk keluarga, kalau protes sih mungkin ada ya sedikit-sedikit ya, tapi ya yang penting kan bagaimana kita menjelaskan ke keluarga kan. Jadi umumnya sih support dengan pekerjaan ini gitu ya. Paling sewaktu-waktu kita harus luangkan juga untuk pergi liburan gitu aja sih Mbak. Nah, jadi tetap ada work life Ya, balance-nya di situ, tetap betul. harus terjaga ya gitu, karena kita nggak cuma kerja aja, tapi ada di luar sana ada keluarga yang menanti kita juga gitu. Jadi untuk para business partners di luar sana nggak perlu khawatir juga ya gitu. Nah, apakah nanti jadi seorang auditor nanti bisa punya kehidupan nggak nih di luar sana gitu? Ternyata lihatlah Mas Lusdi gitu ya gitu. Ternyata masih bisa terus menjaga keharmonisan dengan keluarganya juga. Nah, kalau untuk Mas Lusdi sendiri nih, kan selama berkarir di BDU, boleh nggak diceritain sedikit ke business partners gitu, Mas Lusdi auditornya sebagai apa dan sudah berapa lama nih untuk berkarir di BDU sendiri? Iya, saya sendiri sekarang posisinya di manajer, dan sekarang nanti di Agustus 11 tahun di BDO. Wah, luar biasa. Jadi sudah 11 tahun 11 ya tahun. berkarir di sini ya. Tentunya waktu yang tidak singkat untuk berkarir sebagai auditor, apalagi di BDO di Indonesia sendiri. Nah, kalau untuk Mas Tusi sendiri nih, bagaimana tanggapannya untuk perkembangan audit ya dari kurun 11 tahun itu seperti apa nih secara umum? Iya, oke. Untuk audit secara umum gitu perkembangannya ya Mbak ya. Menurut saya sendiri perkembangan audit ini berkembang cukup kompleks dan banyak tantangannya sih Mbak. Contohnya mungkin untuk yang dari sisi internal kita sebagai auditor dulu, banyak metodologi-metodologi baru yang saat ini baru diterapkan gitu. Contohnya mungkin dulu kita sebagai auditor tahunya periksa dokumen, cek selesai gitu kan. Klien selesai. Ya, kalau sekarang kita kan pendekatannya sudah risk based audit gitu Mbak ya. Jadi sebelum ke klien kita harus pahami dulu bisnis klien itu seperti apa, kemudian risk-risknya seperti apa gitu. Jadi banyak lah gitu metodologi barunya gitu. Kemudian dari sisi eksternal pun banyak sekali. Saat ini kan berkembang dengan bisnis-bisnis yang startup, kemudian juga teknologi yang
saat ini kayaknya sangat berkembang pesat. Jadi sebagai auditor pun kita harus bisa menyesuaikan ke arah situ. Seperti itu sih. Jadi banyak sekali perkembangannya dan tantangannya sih sangat ini ya gitu. Besar, tapi tentunya bisa ditanggulangi juga kita sebagai auditor ya, terutama di sini. Oke. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, untuk peraturan-peraturan yang ada di sini nih yang berlaku secara umum di sini, apakah kita punya peraturan tersendiri atau menyesuaikan dengan peraturan yang ada di internasional? Iya. Setahu saya di Indonesia standar audit kita dan standar akuntansi kita sudah adopt dengan internasional ya. PSAK sendiri kita sudah adopsi dari IFRS, walaupun memang mungkin ada beberapa kondisi yang menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, jadi mungkin tidak fully adopt. Ataupun secara audit kita sudah adopt dari internasional punya. Jadi kalau ada isu-isu yang mungkin sebagian besar kita juga kan klien-klien sudah multinasional ya Mbak ya. Dalam arti banyak grup-grup yang anaknya di Indonesia, dan itu ya secara standar kita bisa sama gitu, dan secara internasional standarisasi kita sama. Standarisasinya sama, jadi memang bisa disesuaikan dengan bagaimana klien kita baik ada di sini ataupun yang ada di luar. Betul. Oke. Nah tadi Mr. Patus juga udah sempat dengar juga ya dari Mas Husdi bahwa perkembangan zaman sampai saat ini itu sangat pesat sekali, terutama dari sisi teknologi. Nah kalau dari Mas Husdi sendiri nih gitu, selama berkarir di BDO, ada nggak sih kita punya tools nggak yang kita pakai untuk membantu pekerjaan kita gitu, terutama sebagai auditor untuk menyelesaikan tas-tas yang ada selama ada di lapangan ataupun selama reporting seperti itu, ada nggak sih kira-kira? Iya. Jadi ada Mbak gitu, di BDO sendiri ada kita tools untuk kita sebagai guidance gitu Mbak ya, dan juga sebagai reminder kita untuk tas-tas tadi gitu. Jadi untuk tadi perkembangan teknologi sendiri, pada saat kita misal pengambilan sampel gitu Mbak ya, mungkin kalau dulu kan mungkin kita tidak ada dasarnya. Kalau sekarang di BDO sendiri itu ada dasarnya dengan metodologi analisa statistik seperti itu Mbak. Kemudian pengambilan sampel juga kita sudah menggunakan software audit gitu kan. Nah jadi BDO sendiri yang kita punya itu software auditnya itu kita kenal sebagai EBT Next Gen gitu Mbak, yang saat ini kita pakai. Dan sejauh ini 11 tahun saya di sini juga itu sebetulnya di BDO sudah diterapkan lama sebetulnya. Lama ya? Iya. Dari 11 tahun itu Iya sudah tidak asing lagi. Sudah tidak asing lainnya. Audit proses tools itu ya. Betul, dan itu berkembang juga seiring zamannya gitu ya Mbak ya. Jadi itu sangat membantu kita dalam prosedur audit yang harus kita lakukan, ataupun reminder step-step apa saja sih yang sudah ditentukan oleh peraturan. Jadi prosedur audit kita pun tidak akan ada yang terlewat gitu. Jadi selain tools audit, itu juga sebagai guidance kita dalam melaksanakan pekerjaan kita gitu. Jadi malah dengan adanya teknologi itu justru jadi mempermudah ya sesungguhnya ya, bukan mempersulit. Paling hanya bagaimana kitanya aja kita menyesuaikan dengan tools yang ada dan perkembangannya saat ini seperti apa, seperti itu ya Mas. Ya, betul, betul sekali Mbak. Oke. Nah memang jadi cukup menarik ya gitu, kita sendiri ternyata sudah mengikuti perkembangan zaman itu ternyata lebih dari 11 tahun yang lalu mungkin ya gitu, sebelum Mas Husdi ada di BDO sendiri berkarir di sini. Nah kalau dari kita nih dari sisi BDO sebagai international public accounting firms gitu ya, kan tentunya untuk output yang dikeluarkan itu kan pastinya OPD audit nih gitu. Nah selain itu ada nggak sih added value yang lainnya nih selain OPD audit yang diberikan kepada klien kita nih Mas Husdi biasanya? Selain OPD audit, kita juga pastinya ada value added lain gitu ya Mbak ya, yang kita berikan ke klien-klien kita gitu. Jadi contohnya kita juga kan tadi di awal kan kita sudah mention kita risk based audit, artinya kita juga harus mendalami kontrol-kontrol yang ada di klien. Jadi artinya
pada saat kita menemukan sesuatu pengendalian yang memang harus ditingkatkan lagi, kita rekomendasikan lagi perbaikannya seperti apa, saran-saran perbaikan ataupun bisnis ke depannya seperti apa gitu. Kemudian kita juga selalu memberikan update ke klien-klien kita terkait dengan perkembangan peraturan. Iya betul, perpajakan itu kan biasa juga cepat juga. Selain itu juga akhir-akhir ini 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini kan perkembangan di standar akuntansi ya Mbak ya. Iya. Gitu. Itu juga selalu kita sampaikan ke klien. Jadi Update mereka juga ya, update. mereka juga gitu. aware juga gitu Betul. ya, dan bisa menerapkan itu di pembukaannya mereka juga gitu tentunya gitu. Oke, jadi nggak hanya opini audit tapi juga ternyata business partners bisa tahu ada juga rekomendasi lainnya, lalu saran-saran ya gitu, terutama yang terkait dengan risiko di bagian mana yang kurang gitu ya, yang perlu ditingkatkan. Kita bisa rekomendasikan juga ke klien-klien kita ya, terutama kliennya BDU sendiri gitu. Oke Mas Usdi, kayaknya kita nggak berasa ya gitu waktu kita ngobrol-ngobrol udah cukup lumayan panjang, singkat tapi panjang gitu ya. Panjang tapi singkat gitu, nggak berasa kita ngobrol-ngobrol. Baiklah, kita akhiri dulu sesi kita di Audit and Assurance Corner pada kali ini. Terima kasih banyak ini Mas Usdi atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya dan juga menemani bisnis partner di luar sana yang ingin tahu bagaimana perkembangan audit secara umum ya gitu, baik itu di Indonesia ataupun secara di internasional. Oke, terima kasih banyak Mas Usdi atas kesempatannya untuk kali ini datang ke sini. Sampai jumpa, selamat melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang masih menanti. Oke, thank you business partners.